فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Terakhir kita membahas informasi tentang sifat ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan bahwasanya penetapan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini sama sekali tidak bertentangan dengan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau memberikan beberapa catatan sekarang terkait dengan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena kaitannya tadi beliau bahas dengan sifat kebersamaan, maka kata beliau, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, tanbihun akhar, catatan yang lain, asyartu fi masa bapak. Satunya mati. Asyartu fi masa bapak. Saya telah mengisyaratkan pada pembahasan yang telah lalu ila anna ulu wallahi ta'ala thabitun bil kitabi was sunnah, bahwasanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini telah tetap berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, wal aqli wal fitrati wal ijma', dan juga tetap secara akal, fitrah, dan juga ijma'. Sehingga 5 jenis dalil yang menetapkan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', kemudian akal dan fitrah. Makanya kemarin penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan hambanya di bumi, ini adalah pendapat yang batil secara 5 ini, karena bertentangan dengan penetapan ketinggian Allah yang tetap berdasarkan 5 dalil ini. Sehingga mengatakan bahwasanya Allah bersama hambanya mendiami tempat yang didiami oleh hamba, ini berarti batil secara 5 ini. Batil secara Al-Quran, batil secara hadis, batil secara ijma', batil secara akal, dan juga batil secara fitrah. Kenapa? Karena bertentangan dengan sifat ketinggian, yang mana sifat ketinggian itu tetap berdasarkan 5 ini. Gitu. Amal kita, Bu, adapun dari Al-Quran, faqad tanawwa'at dalalatuhu ala dzalik, maka sungguh telah beragam sisi pendalilan akan hal tersebut, yang menunjukkan akan hal tersebut sangat beragam. Ini baru dari Al-Quran saja. Sisi pendalilannya sangat beragam. Fataratan bilafzil ulu. Terkadang dengan lafadz ulu, tinggi. Wal fauqiyah, di atas. Wal istiwa alal arsh. Terkadang dengan lafadz dia istiwa di atas arsh. Wa kaunihi fis sama. Dan terkadang dengan kata di langit, arti fi di situ ala sama, sebagaimana firman Allah, amintum man fis sama, itu juga sama. Nah, kakaulihi, seperti firman Allah Ta'ala yang menunjukkan dengan lafadz ulu, wa huwal aliyyul azim, dan dia adalah zat yang maha tinggi. Ali ini diambil dari kata apa?
ulu, ketinggian. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, dan dia adalah yang menguasai di atas para hamba. Ini dengan lafaz apa? Fauqiyah. Dengan lafaz di atas. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ini dengan lafaz istiwa 'alal arsy. Kemudian, aamintum man fis sama'i ayyaksifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman? Aamintum. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit untuk dia menimpakan kepada kalian bumi, menenggelamkan kalian ke dalam perut bumi? Ini ada dua cara mentafsirkannya. Yang pertama, fi-nya diartikan ala, dan itu ada dalam bahasa Arab. Fi artinya apa? Ala. Nah, qul siru fil ardi. Berjalanlah kalian di dalam bumi atau di atas? Di atas bumi. Nggak ada satupun yang mengartikan siru fil ardi, berjalanlah di dalam apa ini? Bumi, nggak ada. Artinya fi di situ apa? Ala. Paham ini? Atau samanya yang kita rubah. Samanya maknanya ulu, bukan langit itu. Sehingga fi-nya tetap fi. Sehingga maknanya fil ulu, di ketinggian. Paham? Ini dua penafsiran. Sehingga jangan bayangkan fis sama Allah di langit, berarti langit meliputi siapa ini? Allah. Seperti kita katakan nahnu fil masjid, kita di dalam. Ini berarti masjid apa ini? Meliputi kita. Ya kan? Jadi kalau amin tuman fis sama, ini dua cara menafsirkannya. Fi-nya yang diartikan ala, samanya tetap apa artinya? Langit. Atau samanya diartikan dengan apa ini? Ulu, ketinggian. Sehingga fi-nya tetap di ketinggian. Paham maknanya? Ini dua cara di kalangan para ulama. Wataratan terkadang lagi dengan lafaz satria, azam. Ini satria duduk sama depan abang. Satria duduk sini. Sini samping Mang Bang. Dan kali bawa bukunya, nulis, nanti dikasih tugas ini. Wataratan bilafzi su'udil asya wa urujiha wa raf'iha ilaihi. Dan terkadang dengan lafaz naiknya sesuatu dan diangkatnya sesuatu kepada Allah. Uruj, rafa itu sama artinya semua. Kalau ada sesuatu diangkat kepada Allah, berarti Allahnya di atas, iya kan, jelas. Kalau ada sesuatu yang naik kepada Allah atau Allah angkat ke atas, berarti Allahnya di atas, iya kan? Nah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Naik kepada Allah kalimat-kalimat yang bagus, ucapan yang bagus. Naik kepada Allah, berarti Allahnya di atas. Dan juga firman Allah Ta'ala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Ta'ruju, naik arti. Dan para malaikat naik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ar-ruh, Jibril. At-takhsis ba'da ta'mim, dikhususkan setelah umum. Roh masuk ke dalam malaikat Jibril, tapi disebutkan dia secara khusus karena tingginya kedudukannya di kalangan para malaikat. Dan juga firman Allah Ta'ala, ittalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Ini maknanya banyak, ada yang mengatakan menidurkan dan yang semisalnya. Dan aku mengangkatmu kepadaku. Dan aku mengangkatmu kepadaku. Ini syahidnya. Wa rafi'uka ilayya. Aku mengangkatmu kepadaku. Berarti Allah di
atas. Wa taratan bilafzi nuzulil asya minhu. Dan terkadang dengan lafaz turunnya sesuatu dari Allah. Kalau tadi naiknya sesuatu, kalau sekarang turunnya sesuatu dari Allah. Ini juga sama, menunjukkan Allah di atas. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus, Jibril, min rabbik, dari Rabbmu. Turun dari Rabbmu, berarti Rabbnya di atas. Dan juga firman Allah Ta'ala, yudabbirul amr minas sama'i ilal ard, dan dia mengatur segala urusan minas sama ilal ard, dari langit ke bumi. Berarti dia ngaturnya dari atas. Berarti Allahnya di atas. Nah, wa amma sunnah faqad dalat alaihi bi anwa'ihi. Adapun dari sunnah maka juga telah menunjukkan ketinggian Allah dengan berbagai macam jenis sunnah. Baik itu al-qauliyatu, sunnah berupa ucapan, wal fi'liyatu, perbuatan, wal iqrariyatu, dan berupa persetujuan, fi ahadits katsirah, dalam hadis-hadis yang banyak, tablughu haddat tawatur, yang sampai derajat atau batasan mutawatir. Mutawatir itu hadis yang sangat banyak jalur penukilannya. Saking banyaknya, mustahil semuanya itu sepakat untuk berdusta. Itu namanya apa? Mutawatir. Seperti di Mekah ada Ka'bah. Ini mutawatir. Semua orang yang pulang dari sana menukilkan. Saking banyaknya yang menukilkan, di Mekah itu ada Ka'bah. Mustahil semuanya itu apa ini? Sepakat untuk berdusta. Nggak mungkin mengumpulkan semua orang itu untuk kemudian menyebarkan berita nggak benar bahwasanya di Mekah itu ada apa ini? Ka'bah. Itu namanya berita apa ini? Mutawatir, yang sangat banyak jalur penukilannya, saking banyaknya mustahil semuanya itu sepakat untuk menukil sebuah berita dusta. Paham ya? Nah, wa ala wujuhin mutanawwi'ah, dan dari berbagai sisi yang beragam. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi, seperti ucapan Nabi dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Nah, ini kan secara konteksnya juga cocok. Karena saat itu manusia sedang berada dalam posisi yang paling rendah. Kepalanya, bagiannya yang paling utama, paling mulia, berada di keadaan yang paling rendah. Makanya disebut-sebut sifat ketinggiannya siapa ini? Allah. Walaupun aku rendah, kepalaku seperti ini, tapi dia tetap apa ini? Tinggi. Nah, ini kan sunnah apa namanya? Qauliyah, ucapan ya kan, ucapan Rasul. Wa qaulihi innallaha lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arsyihi. Dan juga ucapan Nabi, sesungguhnya Allah tatkala menyelesaikan penciptaan, Allah tulis di sampingnya, di sisinya, di atas arsy-nya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Lebih dominan rahmat Allah daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidnya adalah fauqa arsyihi. Wa qaulihi, dan juga firman Allah, sabda Nabi SAW, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mau percaya kepadaku, padahal aku adalah orang kepercayaan dari zat yang ada di atas langit. Ini juga sama kayak tadi penafsirannya, man fis sama. Mannya, fi-nya yang diartikan ala, atau samanya yang diartikan ulu. Nah, tidakkah kalian percaya kepadaku, padahal aku adalah orang yang dipercaya dari zat yang ada di atas langit. Wa thabata annahu rafa'a yadayhi. Sekarang dari sunnah perbuatan. Tadi semuanya ucapan. Dan telah tetap bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Wa huwa 'alal mimbar yaumal jum'ah. Ketika beliau sedang berada di atas mimbar pada hari Jumat, yaqulu, beliau mengatakan, Allahumma aghithna,
Ya Allah beri kami hujan. Istighatsah atau minta hujan, sholat minta hujan di atas mimbar. Sholat Jumat ketika khutbah, ini nggak pakai sholat khusus. Nah, ketika datang seorang yang melaporkan bahwasanya telah panjang musim kemarau dan banyak dari hewan kami yang mati, maka doakan kepada Allah agar turun hujan. Maka Rasul mengangkat kedua tangannya. Ini secara perbuatan tangan beliau ketika mengangkat tangan ketika berdoa dan mengucapkan Allahumma aghithna, menunjukkan Allah di atas. Wa annahu rafa'a yadahu ila sama wa huwa yaktubun nas yauma Arafah. Dan juga beliau mengangkat tangannya ke arah langit ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia yauma Arafah, pada hari Arafah. Hina qalu, ketika mereka mengatakan nasyhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Rasul telah menyampaikan dan telah menunaikan dan telah menasihati. Ini ketika Rasul bertanya, ala hal ballaghtu, apakah sudah aku sampaikan risalah dari Allah kepada kalian? Maka para sahabat pun mengatakan ucapan ini, kami bersaksi engkau telah menyampaikan. Maka kemudian dijawab oleh Rasul SAW, faqala Allahumma syhad, ya Allah saksikan, yunak gitu. Kemudian beliau mengarahkan tangannya lagi ke bawah, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan mereka ini. Mereka udah bersaksi bahwasanya aku sudah apa ini? Menyampaikan. Allahumma syhad, ini jelas menunjukkan Allah di mana? Di atas. Sunnah apa ini namanya? Perbuatan. Nah. Fa'aqarraha wa annahu qala lil jariyah. Ini sekarang sunnah yang ketiga. Sunnah iqrariyah. Sunnah persetujuan dari Rasul SAW. Bahwasanya beliau berkata kepada seorang budak wanita, Aina Allah, yang dicambuk, yang disiksa oleh tuannya. Dia mengatakan, di mana Allah? Qalat fis sama. Ya, di langit, kata budak. Man ana? Rasulullah. Siapa saya? Rasulullah. Fa'aqarraha, maka Rasul pun menyetujui jawaban tersebut. Bahkan dijadikan oleh Rasul sebagai standar keimanan dia. Wa qala li sayyidiha, dan Rasul berkata kepada tuannya, a'tiqha, bebaskan budak ini. Fa innaha mu'minah, sungguhnya dia adalah budak yang beriman. Salah satu penilaian Rasul dia beriman adalah karena dia mengatakan Allah di atas langit. Nah. Dan yang lain-lainnya ya Pak, sangat banyak sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lam al-Muwaqqi'in, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Ini secara umum saja yang disebutkan di sini. Adapun jika dirinci satu persatu dalilnya, ini maka mencapai 1000 dalil. Kita baca sedikit ucapan beliau rahimahullahu taala dalam A'lam atau I'lamul Muwaqqi'in. Fahadhihi anwa'un minal adillati sam'iyyatil muhkamah. Dan ini adalah berbagai macam jenis dalil sam'iyah, dalil dari Al-Quran dan Sunnah, yang muhkam, yang jelas maknanya. Idza busitat afroduha, yang kalau dipanjang lebarkan satu persatu, kanat alfa dalilin, maka jumlahnya mencapai berapa? 1000 dalil. Ini kan cuma apa ini? Secara garis, terkadang dengan lafaz ini, terkadang dengan lafaz ini, terkadang dengan lafaz ulu, terkadang dengan lafaz naik ke Allah atau turun dari Allah. Itu kalau semua yang disebutkan dalilnya, kalau dirinci bisa nyampe berapa? 1000 dalil. Kanat alfa dalilin. Ala uluwi rabbi, atas ketinggian ar-rabb, ala khalqihi, di atas makhluknya. Nah, selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Selesai dari 2 dalil. Al-Quran sudah, kemudian dari apa? Sunnah. Jenis yang ketiga, wa amal aql. Adapun secara akal. Secara akal ini lebih rinci disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam As-Sawa'iq Al-Mursalah min salasina wajhan. Dari 30 sisi secara akal saja. Yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala saja dari 30 sisi. Secara akal, nggak masuk dalil Al-Quran, nggak masuk dalil dari
sunnah. Nah, di sini hanya beberapa sisi saja yang disebutkan, atau bahkan hanya satu yang menunjukkan ketinggian Allah SWT secara akal. Amal aqlu, adapun secara akal, faqad dalla ala wujubi sifatil kamali lillahi ta'ala. Maka akal telah menunjukkan atas wajibnya sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak punya sifat sempurna, nggak layak untuk dijadikan sesembahan. Secara akal, yang disembah itu haruslah punya sifat yang sempurna. Kalau masih ada kurangnya, nggak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Itu secara akal. Wa tanzihihi 'anil naqsi, dan secara akal juga menunjukkan harus Allah itu bersih, suci dari kekurangan. Kalau masih ada kekurangannya, nggak layak untuk diibadahi. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid, ketika membantah orang-orang musyrikin dan dalil mereka yang menjadikan sembahan selain Allah SWT, beliau bawakan semua dalil yang menunjukkan lemahnya dan sisi kurangnya siapa ini? Sesembahan tersebut. Mulai dari malaikat, mulai dari yang lain-lainnya, mulai dari Nabi bahkan disebutkan ketika Rasul perang pernah patah giginya, malaikat juga ketika mendengarkan firman Allah pingsan, kemudian segala macam yang kayak gini-gini. Maksud beliau itu adalah nggak layak untuk diangkat jadi apa ini? Sesembahan. Paham ya? Ini cara berdalil yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid. Nah, wal ulu sifatu kamalin. Nah, secara akal tadi kan bahwasanya yang namanya sesembahan itu harus punya sifat sempurna dan bersih dari sifat kurang. Dan ketinggian ini adalah sifat sempurna. Iya kan? Nah, ini sifat sempurna. Wasuflu naqsun, dan kerendahan ini adalah kekurangan. Golongan atas, golongan bawah. Yang bagus atas. Yang bawah dianggap apa ini? Dianggap nggak bagus. Nah. Fawajaba lillahi ta'ala sifatul ulu. Maka kalau begitu berarti wajib untuk Allah itu punya sifat apa ini? Ketinggian. Kenapa? Ketinggian adalah sifat sempurna. Wa tanzihuhu an riddihi, dan wajib pula mensucikan Allah dari lawannya yaitu rendah. Kenapa? Karena yang namanya sesembahan harus kosong, harus bersih dari sifat apa? Kurang. Salah satu sifat kurang adalah apa? Rendah, di bawah. Nah. Amal fitrah. Ini satu sisi saja ya. Nah, ada 30 sisi secara akal yang menunjukkan Allah itu di atas. Wa amal fitratu. Adapun secara fitrah. Faqad dalat ala uluwillahi ta'ala. Dalalatan daruriyatan fitriyatan. Adapun secara fitrah maka juga fitrah itu menunjukkan atas ketinggian Allah dengan penunjukan yang pasti dan secara fitrah, doruri, pasti nggak mungkin ditolak. Secara fitrah yang masih lurus. Fama min da'in, maka tidak ada satupun orang yang berdoa, au khaifin, atau orang yang takut, faza'a ila rabbihi ta'ala. Kemudian dia berlindung, pergi, lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa wajada fi qalbihi daruratal ittijah nahwal ulu. Melainkan dia pasti akan mendapati di dalam hatinya keterpaksaan untuk menghadap ke arah atas di dalam hatinya. Iya kan? Ketika berdoa, pasti secara fitrah, secara naluri manusia, hatinya menghadap kemana ini? Atas. Bahkan sering diikuti dengan pandangan. Iya kan? Nah, iya kan? Ketika orang berdoa, Allah, secara hatinya itu perginya kemana? Fitrah manusia secara hatinya pasti akan menghadap ke atas. Bahkan sering diikuti dengan apanya? Pandangannya. Karena pandangan kita pun ikut kemana? Ke atas. Iya kan? Sebagai wujud implementasi dari apa yang kita dapatkan di dalam apa ini? Hati. Kadang mata kita ikut nengok ke mana? Ke atas. Ya Allah. Itu secara apa ini? Secara fitrah memang. Nah, bahkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarh Riyadhus Shalihin bahwasanya ketika terjadi gempa maka hewan-hewan yang ada di kebun binatang, kata beliau, itu secara naluri mereka menghadap ke arah atas seperti memohon.
hewan-hewan. Ya terjadi gempa yang dahsyat, mereka spontan melihat ke arah mana ini? Ke arah atas. Itu binatang kata beliau. Itu kalian baca bisa di Riyadhus Shalihin di syarahnya beliau. Nah, la yaltafitu an dzalika yamnatan wala yasratan. Hatinya tidak mengarah ke kanan atau ke kiri ketika berdoa, ketika merasa takut, ketika mohon keselamatan dari Allah, hatinya larinya kemana? Ke atas. Cara apa ini? Fitrah. Nah. Kata beliau di sini ya. Bal bimujarrad mataku ya Rob, bahkan semata-mata kamu baru bilang wahai Rob, oh ya Allah, yatajihu qalbuka ila sama, langsung hatimu itu menghadap ke mana ini? Ke atas hati. Nah. Wal gharib, anehnya, annalladzina yunkiruna al-uluwa, orang-orang yang mengingkari sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, idza da'au, kalau berdoa, yarfa'una aydiyahum minas sama. Mereka ngangkat tangannya ke mana? Ke langit. Lu katanya nggak percaya Allah di mana? Di langit. Tapi pas berdoa, tangannya ke mana? Nah, kalau Allah di mana-mana, atau gini aja, kayak atau nggak usah ngangkat apa? Tangan, ya Allah mintalah, atau sambil ngadep kanan atau ngadep apa ini? Kiri. Nggak usah tangannya ke mana? Ke atas. Iya kan? Meminta sama siapa kalau Allahnya nggak di mana? Di atas. Ini anehnya kata beliau, orang yang mengingkari ketinggian Allah, kalau pas berdoa, ngangkat tangannya juga masih ke mana? Ke atas. Nah. Wa qad iltaqaitu bi jama'atin fi ayyamil hajj. Beliau cerita pengalaman beliau. Dan saya telah bertemu dengan beberapa orang di hari-hari haji. Wa kanu yunkirunal ulu. Dan mereka mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadza fi yaumil id. Dan ini terjadi pada hari Id. Idul apa ini? Idul Adha, musim haji kan? Ya kan? Fakultu lahu, maka saya katakan kepada beliau, kata mereka kepada mereka, am kuntum fi Arafah tad'un Allah. Kemarin kan Arafah 9, kalian di Arafah ya. Aina tuwajjihuna aydiyakum. Kemana kalian arahkan tangan kalian? Hal taquluna Allahumma inna nas'alukal ilman nafi' wal amala shalih ilal ard. Apakah kalian mengatakan itu doanya ke arah bumi? Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Apakah kalian menghadapnya ke arah bumi? Qalulah ila fawq. Enggak, ke arah mana? Ke arah atas. Faqulna lahu, maka kami katakan kepada mereka, hadza akbar dalil ala uluwillah. Ini adalah bukti terbesar bahwasanya Allah di mana? Di atas. Nah. Wa annal ladzi tad'unahu fawq, bahwasanya yang kalian doa itu di atas. Lau tajiduna sabiyan safihan yada'u yadayhi aw yuwajjihu yadayhi nahwal ard wa huwa yadullah lawajjahtumuhu wa qultum hadza ghalat fa kaifa tunkiruna hadza bi alsinatikum wa tukiruna bihi fi fitorikum. Kalau seandainya kalian melihat seorang anak bayi yang agak ada kurang-kurangnya meletakkan tangannya atau menghadapkan tangannya ke arah bumi dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, minta kemana? Niscaya pasti kalian akan apa kan? Salahkan. Kalian katakan ada ghalat, ini salah. Lah, sekarang kalian gimana? Kalian orang-orang dewasa, fitrahnya masih ada. Kalian ingkari sesuatu yang kalian akui secara apa ini? Fitrah kalian. Nah. Wa amal fitrah was'alil musallin. Coba tanya sama orang yang sholat. Yaqulul wahid minhum fi sujudi. Ketika sujud dia berkata subhana rabbiyal a'la. Aina tattajihu qulubuhum hina. Zat, kemana arah hatinya saat itu? Kalau enggak kemana? Ke atas. Nah, kalau ngerti artinya, kalau khusyuk sholat, kalau enggak ya enggak kemana-mana juga hatinya. Subhana rabbiyal a'la, enggak ada hatinya kemana-mana juga. Ya kalau paham subhana rabbiyal a'la,
dia pasti akan menghadap, apalagi ada kata-kata aklanya di atas. Itu otomatis. Wa amal ijma', adapun secara ijma', faqad ajma'a as-sahabatu wa tabi'un wal a'immah ala anna Allah Ta'ala fawqa samawati. Telah sepakat para sahabat, para tabi'in dan para ulama bahwasanya Allah itu di atas langit, mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya. Wa kalamuhum masyhurun fi dzalik nassan wa zahiran. Dan ucapan mereka dalam masalah ini sangat terkenal, baik secara nas maupun secara zahir. Nas itu yang enggak mengandung kemungkinan yang lain. Zahir itu yang mengandung kemungkinan lain yang lemah. Namanya zahir. Kalau nas yang sama sekali tidak mengandung kemungkinan makna lain, pasti menunjukkan ketinggian. Gitu. Ucapan mereka itu. Kalau zahir, suatu makna yang mengandung makna lain yang lemah, makna lainnya. Makna yang kuat itu namanya apa? Zahir. Tapi ada kemungkinan makna lain? Ada. Tapi makna lainnya itu apa ini? Lemah. Nah, insya Allah dipelajari dalam usul fikih. Nah. Qala al-Auza'i, berkata al-Auza'i, seperti yang nas itu tilka asyaratun kamilah, itu adalah 10 hari yang lengkap. Itu ya puasa yang nggak mampu bayar hadi, yang nggak mampu sembelihan hadi, itu kan puasa 10 hari. Nah, 3 hari di sana puasa ba'ah idza raja'tum, dan 7 nanti kalau udah pulang, ya kan. Kemudian kata Allah tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari puasanya. Itu nggak bisa lagi kemungkinan yang dimaksud 9, kebanyakan jadi nggak sampai 10 yang sebenarnya nggak ada. Jelas semuanya maknanya adalah berapa hari puasanya? 10, itu namanya nas. Nggak mengandung kemungkinan makna yang lain. Kalau zahir mengandung kemungkinan makna lain, tapi makna lainnya itu apa? Marju. Nah, ini lemah gitu. Yang kuat ini namanya makna apa? Zahir. Ada kemungkinan makna lain? Ada, tapi lemah. Kalau sama sekali nggak mengandung makna yang lain, pasti ini maknanya. Itu apa namanya? Nas. Gitu. Qala al-Auza'i, berkata al-Auza'i, kunna wa tabi'un mutawafirun. Dahulu kami, ketika para tabi'in itu masih banyak, mutawafirun, masih hidup, masih banyak. Naqulu, kami bilang, innallaha ta'ala dzikruhu, sesungguhnya Allah yang maha tinggi penyebutannya, fauqa arsyihi, di atas arsy-Nya. Wa nu'minu bima ja'at bihi sunnatu minas sifat, dan kami beriman dengan semua yang datang dari sunnah berupa sifat. Wa qad naqala al-ijma', para tabi'in enggak ada yang mengingkari ucapan kami bahwasanya Allah di atas langit. Wa qad naqala al-ijma' ala dzalika ghairu wahidin min ahli ilm, dan kesepakatan para ulama ini telah dinukil lebih dari satu orang ulama. Wa muhalun an yaqa'a fi mithli dzalika khilafun, mustahil terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Masalah penetapan sifat apa ini? Ketinggian bagi Allah SWT, mustahil ada yang namanya khilaf. Sehingga ini bukan permasalahan khilaf. Masalah penetapan ketinggian Allah SWT ada penetapan yang bersifat ijma', sepakat semuanya para ulama. Waqad tatabaqat alaihi al-adillatul azimah allati la yukhalifuha illa mukabirun tumisa ala qalbihi. Dan telah bercocokan hal ini dengan dalil-dalil yang sangat besar yang tidaklah menyelisihinya kecuali orang yang sombong yang telah ditutup mata hatinya. Tumisat, dihapus. Toms, yang telah terhapus mata hatinya. Wajtalat husyayatin ala fitratihi, dan syaitan telah berkuasa atas fitrahnya, telah merusak fitrahnya. Karena kalau masih bagus fitrahnya, dia akan menetapkan Allah di atas. Nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan afiyah. Fa'ulullahi ta'ala bidzatihi wa sifatihi, maka ketinggian Allah secara zat dan sifatnya, yang pertama yang diingkari oleh ahli bid'ah, dan yang kedua disepakati oleh semuanya, bahkan oleh ahli bid'ah. Ketinggian Allah secara zat, ini yang diingkari oleh ahlul bid'ah. Ketinggian Allah secara sifat, ini diakui juga oleh ahlul bid'ah. Mereka mengakui Allah tinggi, tapi secara sifat. Sifatnya Allah itu di atas sifatnya makhluk, kata mereka. Paham ya? Ahlus sunnah menetapkan semuanya. Allah tinggi secara zat, dan Allah juga tinggi secara sifat. Gitu. Ini adalah min abyanil asya, adalah diantara perkara yang paling jelas. Wa azhariha dalilan, dan yang paling nampak dalilnya. Wa ahaqqil asya, dan perkara yang paling benar. Wa athbatiha waqian, dan yang paling tetap secara fakta di lapangan. Selesai dari catatan yang berikutnya disebutkan oleh beliau.
rahimahullah taala tentang penetapan dalil-dalil yang menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar dalilnya ada 5 macam. Dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari ijma', dari akal, dan dari fitrah. Nah, kalau mau dipecah masing-masingnya nanti itu sampai berapa? 1000 dalil. Semuanya menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala baik secara sifat maupun secara zat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun catatan yang ketiga, tanbihun salis. Ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dan ini harus disuarakan ya. Kenapa beliau panjang lebar segala macamnya? Karena ini adalah salah satu akidah yang sekarang mulai tergerus dari kaum muslimin. Nah, sebagaimana tadi pengalaman beliau sendiri, jamaah haji saja pun, orang yang pergi haji saja pun masih ada yang meyakini Allah itu tidak di atas langit. Nah, sehingga ini harus kembali ditanamkan ke dalam hatinya kaum muslimin keyakinan bahwasanya Allah itu di atas, karena semuanya hampir rata-rata kaum muslimin terutama yang besar dengan keyakinan Asy'ariyah dan Asy'ariyahnya itu meyakini Allah itu di mana-mana, dan adalah perkara yang aib kalau seandainya seorang itu menetapkan Allah itu ada tempat. Nah, jangankan mau bilang atas, Allah punya tempat saja pun, ada arah atau dipertanyakan saja pun di mana Allah, itu bagi mereka adalah pertanyaan yang mungkar. Padahal Rasul menanya budak tadi dengan apa? Di mana Allah? Mereka sampai ngarang buku tentang batilnya pertanyaan di mana Allah. Mempertanyakan Allah di mana, ini adalah pertanyaan yang batil dan mungkar kata mereka. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.